How do I know saya adalah seorang leader yang micromanagement? Pertama adalah apakah Anda fokus pada hal yang sangat-sangat detail? Second, apakah kamu seringkali mengomentari hal-hal yang sangat kecil sepele? Misalnya font. Come on, periksa isinya, Pak. Daripada periksa font gitu. Tiga, apakah kamu terus-menerus harus merasa memonitor kerjaan anak buah kamu? Keempat, apakah kamu merasa bahwa harus sering komen bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin kadang bahkan nggak berurusan dengan pekerjaan? Sampai kadang, kenapa kuku lu kok kuteksnya warnanya kayak gitu ya? Gue nggak suka deh. Misalnya, something like that. Dan apakah kamu tidak percaya cara-cara mereka dan selalu yakin dengan cara-caramu yang paling benar? Dan yang keenam adalah, apakah kamu jadi marah dan kesel pada saat perintah kamu tidak diikuti oleh mereka? Salah satu hal sisi buruk itu ditulis oleh Kathleen Rowe yang menulis buku My Boss is a Jerk. Dia bilang gini, problem dengan micromanagement adalah akhirnya orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dengan hal-hal yang jadinya sepele yang diurusin, malah hal yang paling penting, yang utama, orang lewat. Jadi ada beberapa hal kenapa bisa muncul spacious manager yang melakukan micromanagement. Satu, bisa jadi karena memang belum bisa percaya, mau nggak mau dia harus memeriksa pekerjaan itu. Yang kedua, karena dia memodel daripada yang sebelumnya. Makanya monster create monster. Ketiga, bisa juga karena pengalaman trauma. Jadi mungkin dulu dia melepaskan, tapi screw up, hasilnya kacau. For reason adalah karena memang karakternya. Micromanagement nggak selalu buruk kok. Satu, kalau zero tolerance, jadi nggak boleh ada error. Maka pekerjaan itu betul-betul butuh supervisi ketat, karena sedikit kesalahan saja fatal. Makanya banyak manajer, leader insist semua detailnya apa yang harus dilakukan itu udah jelas. Bagusnya adalah, dan ini yang dikatakan oleh Jack Welch, mantan CEO-nya GE, dia bilang begini, memang agak sedikit paradoks. Di satu sisi iya, micromanagement bisa membunuh kreativitas, tapi di sisi lain, micromanagement itu membuat kita hadir. Bawahan mengerti bahwa ada atasan yang menyertai saya, bisa saya nanya, bisa saya minta pendapat kapan saja. Ada 6P yang harus jadi dasar kita. Satu, pahami dia. Dua, penuhi keinginannya dulu. Itu is a good way untuk menghindari konfrontasi. Tiga, pastikan update dia. Yang keempat ini menarik. Pilih alternatif buat dia. Ketika dia mengatakan, mungkin lebih bagus adalah desain warna biru. You do it biru, but you also do, Pak, aku punya alternatif yang warna hijau. Bapak mau lihat nggak, Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau dia nolak ya sudahlah. Dan yang kelima adalah, ini penting untuk bangun akuntabilitas di mata dia. Jadi pentingkan kualitas dan hasilnya kita tetap ada di mata dia. Sehingga apa? Yang tadinya nggak percaya, lama-lama dia bisa menyerahkan kepercayaan kepada kita. Kan salah satu alasan membuat kenapa orang melakukan micromanagement is because they don't trust. Dan terakhir adalah pilih waktu untuk kasih masukan.